lewat gitu, ndut, lewat gitu, ndut. Oh my god. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi di Diary Marlina Channel. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan berpikir positif. Video kali ini aku mau buat my first Q&A. Yeay. Udah lama ya kalian nungguin aku nggak update. Aduh, sorry banget. Aku lagi repot banget dan aku juga asam lambungnya naik. Jadi ya udah, bye deh. Buru-buru mau ngerjain YouTube, ngerjain rumah yang lain juga udah ketinggalan. Kita langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari Desi_Ayu_Puspita. Hai Desi. Dia tanya begini, gimana sih caranya bikin masakan enak? Soalnya aku gak pernah enak kalau bikin. Wah, aku bukan master chef ya, jadi aku juga sama kok. Rasanya begitu-begitu aja. Tapi dasarnya aku tuh suka banget makan, jadi aku gak bisa masak. Nah, berhubung sekarang aku udah di rumah, jadinya tuh sering-sering ke dapur. Buat apa? Ya buat masak, guys. Jadi, untuk mencukupi kebutuhan kita itu makan, kita tuh harus explore di dapur. Seperti mengenal bumbu-bumbu dapur kayak bawang merah, bawang putih, kemiri, apa segala macem. Itu tuh kita harus tahu dulu fungsinya tuh buat apa, biar ngenakinnya tuh kayak gimana. Terus yang kedua, aku rajin nonton YouTube cara masak. Nah, di YouTube itu banyak banget cara masak, apa aja ada di situ ya. Jadi aku ikutin deh step by stepnya, langkah-langkahnya. Oh, ternyata kayak gini lah. Lama-lama jadinya tuh feeling kita tuh ngenakin masakan tuh udah dapet gitu. Misalnya nih kayak, nih garamnya kira-kira 1 sendok teh aja udah cukup, tapi selera juga ya di lidah. Kalau kamu suka asin, yaudah deh tambahin dikit kayak gitu. Kalau kamu sukanya yang gurih dikit, tambahin lagi deh gula. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi intinya sering-sering praktek di dapur, ditambah lagi sering-sering nonton video tutorial di YouTube. Semoga membantu ya, Des ya. Pertanyaan yang kedua dari Indah Marilyn. Mam, selama ini masak apa yang paling susah dan yang paling ribet? Terus yang paling gampang dan simpel apa? Di dulu tuh aku punya usaha kecil-kecilan ya, kayak usaha catering gitulah. Bikin-bikin snack waktu aku resign dari kantor. Namanya Mama Bidi Kitchen. Kayak gini ya. Nah, aku itu pernah bikin tumpeng. Nah, kalian tuh kebayang ya, tumpeng tuh satu, ada hiasannya. Dua, kuantitinya banyak, jumlahnya banyak. Gak, yang pasti harus enak. Terus yang keempat, aduh, penataannya kan, kalian tahu sendiri kan kayak gini nih. Wah, itu tuh kalau aku udah bikin tumpeng, semua perabotan itu pasti kotor. Terus penataannya, karena rumah aku kecil ya guys ya, jadi ada aja gitu yang misalnya sambal goreng atinya ada di sofa, terus sambelnya ada di mana lah, di meja makan, seladanya ada di mana lah, ada di kursi. Nah, pokoknya udah kayak kapal pecah deh. Pasti udah paling ribet kalau bikin tumpeng. Tapi ya alhamdulillah reviewnya bagus-bagus dari customer aku waktu itu. Thanks banget ya yang waktu itu udah ngorder aku. Terus masakan yang menurut aku paling simple ya sehari-hari ini aku juga sering banget masak, yaitu nasi goreng. Ya, kalau aku buat nasi goreng tuh simple banget. Cuma apa? Cuma bawang putih digeprek. Terus kalau mau ada pedes-pedes dikit tinggal diiris-iris cabai. Udah, pakein minyak atau mentega. Mentega dipanasin, bawang putih masukin sama cabai, masukin telur, udah abis itu campur nasi, seng, tambahin garam, kaldu jamur, udah deh jadi. Nah, menurut aku itu tuh simple banget, dan yang pasti semua orang di rumahku itu suka. Lalu pertanyaan dari Ongrit 1618. Hai sis, hai,
Aku mau tanya, kesehariannya apa saja yang dikerjain? Keseharian aku sehari-hari ya sebagai ibu rumah tangga aja, karena aku udah gak kerja lagi. Aku fokus ngurusin rumah, ngurusin anak-anak, ngurusin suami, dan segala macam urusan dapur. Jadi kalau misalkan urusan rumah seperti kayak beres-beres rumah, nyapu, ngepel, nyuci baju, nyetrika, nah itu tuh urusan rumah ya. Dan terus urusan anak-anak dan suami aku ya pasti nyiapin semua makanannya, nyiapin keperluannya sehari-hari. Sekarang lagi pandemi ya, jadi sekarang mereka lagi belajar dari rumah atau namanya home learning. Nah itu tuh tambahan baru buat emak-emak kayak kita nih guys. Jadi kita tuh harus selalu ready, selalu siap untuk menjadi guru mereka, menjadi guru private anak-anak kita. Ya begitulah. Terus aku juga ditunjuk sebagai korlas anakku yang pertama guys. Ya kebayang dong ya, jadi korlas tuh koordinator kelas itu harus buat laporan per harinya anak-anak ke guru kelasnya. Kebayang ya guys, kalau di anakku itu satu kelas ada 32 anak. Jadi ribet. Apalagi ya masih banyak orang tua murid yang masih nanya, ini tugasnya yang mana, terus kirimnya apa, ya gitu deh. Oke, tapi ya dinikmatin aja. Namanya kita juga kerja sosial, yang penting semuanya happy, semuanya senang, anak-anaknya keurus, udah gitu aja. Sekarang jadi YouTuber pemula, jadi aku tuh harus sering-sering cari pengetahuan gimana sih caranya jadi YouTuber yang ibaratnya yang keren, cara edit videonya yang bagus, cara buat kontennya yang menarik, supaya subscriber kita banyak dan banyak yang nge-view channel kita kayak gitu. Jadi ini butuh proses ya guys. Jadi YouTuber tuh harus selalu senantiasa melihat YouTube. Gimana sih strateginya, gimana sih cara buat ini, cara buat itu, ya gitu deh. Ya. Terus habis itu aku ibadah, habis itu udah istirahat, udah gitu aja. Oke, thanks banget ya pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ingrid_S_Tio. Dia tanya begini guys, pengalaman yang berkesan saat mulai bikin konten. Pernah bikin konten pertama-tama kali itu lagi masak, lagi bikin video tutorial cooking dan baking. Ternyata itu pas aku lagi asik syuting, ternyata ada lap kotor kerekam di video guys. Mana waktu itu aku ngedit videonya masih belum bagus, masih acak-acakan gitu deh. Tapi ya udahlah, namanya kita belajar. Oh iya ya, apalagi kalau konten cooking dan baking tuh emang harus benar-benar steril. Nah, terus ada lagi waktu lagi proses editing, ternyata tuh ada juga video yang kayak misalnya nih tempat gula nih guys ya. Ada aja semut yang lewat gitu, endut. Ya udah deh. Kita akhirnya ulang lagi ya kan. Jadinya wah udah deh. Reshoot lagi, ambil gambar lagi, terus edit lagi. Ya begitu deh. Namanya suka dukanya jadi YouTuber. Tapi ya dinikmatin aja, dijalanin aja. Selama itu memang yang jadi hobi aku, kreativitas aku, ya udah jalanin aja. Ada pertanyaan dari project_40. Dia tanya begini, kiat-kiat untuk tetap semangat apa sih? Hai bro, nih temen aku nih. Kalau aku sih kiat-kiat untuk tetap semangat, pasti aku harus punya satu tujuan dan fokus akan tujuan aku itu. Misalnya untuk tahun ini aku lagi mau beli mobil, misal ya. Jadi nggak mungkin dong kalian mau beli mobil tapi tiba-tiba mobilnya dateng cring gitu aja, cring gitu. Jadi kita harus tetap usaha. Nah usahanya itu apa? Ya apa aja, asal halal dan asal berkah kayak gitu. Yaitu satu, fokus tujuan hidup kamu. Yang kedua, setiap harinya kamu harus dicukupi dengan tidur yang cukup.
Kalau kamu nggak tidur cukup, misalnya kamu begadang malamnya, terus paginya tuh kamu harus ngantor, itu kan pasti tuh capek ya, ibaratnya ngasih ngantuk, pokoknya moodnya tuh langsung nggak enak gitu. Ya udah, jadi menurut aku kalian harus cukupin tidur kalian supaya besoknya kalau mau beraktivitas bisa enak lagi gitu guys. Terus yang ketiga, sipin setiap hari tuh hobi kamu. Misalnya kalau hobi kamu olahraga, ya udah, kamu tiap pagi kamu sempet-sempetin olahraga, entah jogging, entah misalnya skipping. Nah, kalau aku, berhubung aku tuh suka banget sama musik, jadi aku tuh harus selalu dengerin musik setiap hari. Musik apa aja yang kalian suka? Kalau aku sih sukanya yang pop-pop aja, yang easy listening, yang ibaratnya nggak terlalu teriak-teriak gitu tuh. Aku tuh suka. Jadi ibaratnya dapat membangkitkan mood yang tadinya nggak enak, jadi enak lagi. Yang tadinya males, jadi semangat lagi gitu sih. Terus yang keempat, kamu harus percaya diri. Artinya percaya diri itu apa sih? Yakin bahwa diri kamu bisa melakukan apapun. Kamu bisa ibaratnya bisa menjadi apapun asal kamu terus berusaha. Jadi misalnya nih kayak aku, misalkan ya aku pengen jadi YouTuber. Nah, usahaku tuh apa sih? Misalnya ya aku harus cari tahu kesana kesini kalau jadi YouTuber tuh apa aja yang harus disiapkan, terus harus apa. Nah, awalnya aku nggak pede juga ngomong kayak gini nih, ngomong di kamera kayak gini tuh aku nggak pede. Cuma ya udahlah, ibaratnya kan kita mau sharing ke semua orang kalau kita ini punya pengetahuan atau punya sesuatu yang bisa kita share. Ya udah, kita pede aja, asal kita tidak menyakiti siapapun, tidak merugikan siapapun, ya kenapa enggak, ya nggak sih? Terus selanjutnya, selalu berpikir positif. Misalnya nih, kalau ada orang lagi ngeliatin kamu agak gini, ini orang kok gini banget sih. Nah, aku tuh juga sering kayak gitu, apalagi di ibu-ibu sekolah. Cuma aku dasarnya orangnya cuek, jadi udah pikir positif aja. Oh ya, mungkin mereka belum kenal aku kali ya, jadi ya udah, kita samperin tuh ibu-ibu. Halo ibu, assalamualaikum, saya mamanya Bagas, apa kabar ibu, salam kenal ya. Nah, kayak begitu. Jadi tanamin pikiran positif aja, jangan pikiran yang negatif, jangan yang galau-galau, baper-baper. Udah, lewatin aja guys, itu percuma aja, karena belum tentu orang itu berpikiran seperti itu ke kita. Oke. Terus yang terakhir, jangan lupa berdoa yang banyak sama Allah, sama Tuhan kita. Biar apa? Biar hati kita tuh juga tenang, pikiran kita tuh tenang juga. Jadi kita udah berusaha, udah, terus dilengkapi sama kita berdoa. Insya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Oke, semoga bermanfaat ya. Thank you ya bro. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rara.Nazura. Halo Rara. Nah, dia tanya gini, what's the best top 3 moment in your life? Wow, pertanyaannya oke banget. Oke, aku mau coba jawab. The best moment aku yang pertama adalah ketika dosen aku menyatakan bahwa selamat Marlina, kamu menyelesaikan sidang skripsi ini dengan baik dan kamu dinyatakan lulus. Wah, kayaknya tuh rasanya tuh semua beban-beban di pundak tuh kayaknya udah plong gitu loh. Udah kayaknya udah alhamdulillah, akhirnya selesai juga semua pendidikan aku selama ini. Ya jadi kebayang dong guys, kalian itu kan udah sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, terus kuliah. Kalau aku kuliahnya 5 tahun. Jadi ada 1 tahun aku tuh ngulang guys. Singkat cerita, sudah selesai. Oke. Jadi itu adalah pengalaman yang paling berkesan buat aku. Terus yang kedua, the best moment in my life ya yaitu pernikahan aku.
Ya, nggak ada dong orang yang nikah itu nggak suka atau nggak happy. Ya, kecuali kalau ada hal-hal yang kita nggak tahu di luar kuasa kita, ya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas pernikahan aku adalah salah satu the best moment. Alhamdulillah dipertemukan dengan orang yang insya Allah menjadi imamku dan suami yang teladan dan juga ayah yang teladan untuk anak-anakku. Amin, amin ya robbal alamin. Terus yang ketiga, the best moment in my life, yaitu kelahiran anak-anak aku. Nah, aku waktu itu dikaruniai anak itu gak sebentar guys. Aku cukup lama menanti kehadiran buah hati aku selama 4 tahun. 4 tahun. Nah, jadinya pas aku menantikan kelahiran anakku, ya tentunya tuh seneng banget ya kan. Awal-awal pertama jadi ibu tuh, wah luar biasa deh. Kalian juga pasti yang udah menjadi ibu, udah gak bisa ibaratnya udah tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Intinya anak kita itu adalah segalanya. Ibaratnya kita itu mau mempertaruhkan nyawa kita buat mereka. Terima kasih ya pertanyaannya. Nah, untuk yang terakhir, pertanyaan dari Yayang Ariswan. Aduh, pertanyaannya masih aja nanya, bro. Istrinya Mas Prim ya, hahaha. Ya udah tahu nanya. Ini teman band aku guys. Dia itu salah satu pencipta lagu The Massive. Nah, lagunya kayak gini. Nah, udah tahu kan. Nah, kalian juga bisa kepoin channel YouTube-nya di sini. Dia itu orangnya baik banget. Pokoknya top banget deh. Boleh lah make friends ke temen aku nih guys. Oke. Terima kasih semua pertanyaannya. Sangat berarti banget buat aku. Makasih banget udah selama ini support terus channel aku yang masih belum seberapa ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Thanks for watching. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng untuk mengikuti update video terbaru dari Diary Marlina Channel. Wassalamualaikum.